Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Joko Dayu Satrio Tondonegoro 1 di suasana Ramadan yang penuh berkah ini. Mari kita belajar sebuah ilmu yang pernah saya pelajari tirakati selama 41 hari dengan buka dan sahur memakan telur ayam kampung ya, dimakan sama kulitnya. Itu saya ajarkan agar ilmu ini bisa berguna untuk melindungi saudara, keluarga saudara dari berbagai ancaman yang mengancam diri ya. Karena apa? Di suasana seperti ini banyak orang yang kesulitan untuk mencari ekonomi, akhirnya terjadi banyak kejahatan di mana-mana ya. Semoga dengan ilmu ini, ilmu yang sangat pendek ini bisa melindungi saudara semua dari itu semua. Insya Allah berkah dan manfaat ya. Ilmu semacam ini kadang dia memang dibutuhkan ya, meskipun keseharian kita itu tidak selalu membutuhkan ilmu semacam ini. Karena apa? Keseharian yang kita butuhkan adalah ilmu pengasihan, ilmu berbawah ya, untuk keseharian ketika kita kerja, untuk ilmu-ilmu seperti kerezekian ya, pelarisan, mengundang rezeki, mengundang keberuntungan, menghilangkan kesialan, itu sangat dibutuhkan daripada ilmu-ilmu yang semacam ini. Namun pada saat seperti ini kejahatan terjadi di mana-mana ya. Kejahatan terjadi di mana-mana, kita membutuhkan ilmu-ilmu semacam ini. Ilmu ini namanya ilmu bedah bumi ya. Ya, atau bisa disebut kiai natas angin. Ya, seperti itu. Kalau saya dulu menyebutnya adalah ilmu ini ilmu kiai natas angin, seperti itu. Saudaraku semua yang mau belajar ilmu ini, nanti syaratnya sediakan telur ya. Telur ayam kampung itu dicuci bersih, masih sama kulitnya loh ya. Dicuci itu dibacakan doa ini ya, dibaca doanya. Bacanya berapa? 10.000 kali. Apakah itu banyak? Enggak banyak. Doanya pendek kok. Itu berapa menit gitu aja ya kalau 10.000 itu. Ini nanti setelah dibaca 10.000 kali itu ditiupkan ke telur, itu ditiupkan ke telurnya. Tujuannya apa? Tujuannya ilmunya itu nanti ya, biar menyatu dulu ke telur ya, agar ilmu itu nanti ya seperti itu, apa, licin kayak telur itu kan, dipukul licin, digesek licin atau apa, sebenarnya intinya untuk kekebalan gitu aja, untuk kanuragan gitulah. Tidak ada kekebalan, tidak ada kanuragan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu ya. Ya, di sini kita yang biasanya belajar dengan Joko Dayu adalah ilmu pengasihan ya, ilmu pelet memelet, ilmu pengobatan pelet dan sejenisnya, juga pengobatan ya. Namun sekarang kita belajar ilmu yang juga nampaknya bermanfaat untuk situasi saat ini ya. Ya, karena banyaknya kejahatan itu tadi yang saya sebutkan. Ilmu semacam ini memang sulit dicari, karena biasanya doanya banyak, tirakatnya 7 hari muteh ya, 40 hari muteh. Namun ilmu ini saudara yang mau menjalankan, saya ijazahkan, saya kasihkan ya kepada saudara semua, agar saudara semua itu bisa memiliki ilmu ini ya. Nanti tinggal kobil tuh gitu aja lah ya, tuh sebagai apa, sebagai tradisi orang menerima ilmu gitu aja. Saya yang tirakat, insya Allah tirakat ini boleh saudara miliki semua, siapapun yang mau ya, siapapun yang mau mengamalkan ilmu ini. Insya Allah ilmu ini mempunyai benteng lapis baja itu berlapis 21. Nah, itu baja ya, atau yang disebut dengan besi hitam. Nah, besi hitam lapis 21. Biasanya jimat besi hitam saja kecil aja sudah dijadikan buruan kan. Kalau ini saudara punya 21 lapis yang melapisi diri. Insya Allah semoga bisa membantu saudara semua, keluarga saudara semua, teman-teman saudara dijaga ya. Jangan sampai menjadi korban kejahatan orang-orang yang tidak punya pri kemanusiaan. Itu tujuan saya Joko Dayu untuk menurunkan ilmu ini. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita belum pernah
mengupload YouTube kembali, YouTube lagi ya. Namun kali ini kita bikin video lagi. Ini pun kebetulan kameranya nggak ada. Yang sering kita pakai ini hanya sekedar pakai HP aja, tidak masalah. Yang penting suara saya jelas karena ini dari dekat ya, dari dekat dengan mulut saya. Insya Allah sangat jelas sekali. Ilmu ini juga bisa diisikan ke benda, tapi kalau ke benda sulit tidak usah saya ajarkan dulu. Yang penting kita masukkan ke diri kita masing-masing aja ya. Insya Allah saya mengijazahkan ilmu ini dengan sangat ikhlas, dan saya berkata kepada saudara semua bahwa ilmu ini sudah saya tirakati 41 hari sahur dan buka hanya makan telur ayam kampung sama kulitnya ya, dimakan mentah. Itu saya sampaikan kepada saudara untuk menambah keyakinan. Jadi biarlah saya yang tirakat, saudara yang memakai ilmunya ya. Saya juga memakai, saudara juga memakai ilmu ini. Itu harapan saya kepada saudaraku semua. Nanti kalau mau mengamalkan, kalau mau membaca wasilah ya, wasilah umum bisa, mau pakai wasilah yang sering kami pakai juga bisa. Nanti bisa ngambil saja di www.jakadayu.com, ada ya. Di situ kita juga bisa belajar banyak ilmu gratis kok, tidak ada biaya sama sekali. Kita belajar, insya Allah yang saya pelajari juga bisa dipelajari saudara, agar ilmu yang saya pelajari itu tidak sia-sia saja ya. Saudaraku semua tetap fokus, kita belajar dan belajar selalu. Itu adalah harapan kita di kehidupan ini ya. Ilmu ini sebenarnya bukan untuk tes-tesan, bukan untuk apa ya, tapi kadang ada sebagian orang itu yang suka dites-tes gitu ya, kayak kemarin itu ya, diisi pakai ilmu ya. Itu apa itu namanya, batu fosil kul buntet, dites ya. Setelah ngambil dari saya, pulang di rumah dites. Itu yang apa itu, senapannya itu kalau dipakai nembak kijang aja tembus itu kepalanya. Nah, ternyata itu dipompa sampai 10 puluhan kali ya. Ternyata ditembak di gelas ya, ditaruh di gelas, ditembak gelasnya itu tidak apa-apa, pelurnya sampai hancur kan. Nah, seperti itu. Namun itu seperti itu untuk apa? Lah, seperti semacam itu hanya untuk mainan saja menurut saya sih, nggak ada berkahnya, nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Ya seperti ilmu dites bacok, dites ini itu untuk apa? Untuk mainan orang yang suka bermain-main itu aja loh ya. Sebenarnya kayak gitu. Manfaatnya apa? Nggak ada. Berkahnya apa? Nggak ada ya, nggak ada. Cuman apalah kayak gitu. Belajarlah ilmu yang hakiki ya, ilmu yang benar ya, ilmu yang di jalur yang benar. Nggak usah belajar ilmu yang alah kayak gitu, mainan-mainan kayak gitu ya. Kita sudah dewasa, yang dewasa ayolah kita belajar ilmu-ilmu kasepuan, ilmu yang dewasa ya, ilmu-ilmu yang sekiranya bermanfaat bagi kita ya. Seperti itu saudaraku. Inilah saudara kita mau bermain ini. Yuk kita lihat permainannya. Ayo. Itu cutternya. Itu cutter siapa? Itu cutter saya. Apa tajam? Saya jamin 100% sangat tajam cutter itu ya. Nah, lihat kertas saja ya dipotong bisa seperti itu, apalagi timun ya, apalagi pohon pisang, apalagi pohon randu, pohon kulit pohon itu ya sekali ya langsung nancep ya. Itu tajam. Lihat, kita lihatlah ya. Lihat, coba sekarang diatraksikan ke diri. Ilmunya itu tadi bedah bumi dibaca, nggak baca pun nggak apa-apa sih, mau atas angin. Coba itu kita lihat, itu tajamnya ya. Kita lihat, kita amati, jangan sampai pisau itu diputar atau apa ya. Nah itu masih asli kan. Nah, itu bagian tajam yang dipakai, mulai ujung sampai pangkal itu tajam. Apa bisa di wajah? Ya hati-hati aja. Tuh ya, semacam itu. Sekali kegores nggak laku kan nanti. Janda nggak mau melihat kamu, apalagi perawan-perawan ya. Nah, kalau bersih, istri-istri orang kadang masih ngelirik juga kan gitu. Nah, tuh
Tajam, saya jamin, saya garansi itu barang itu sangat tajam sekali. Tuh ya. Apa gimana? Udah cukup? Apalagi? Ya sudah cukup. Sudah cukup ya, seperti itu. Namun nggak usah ditiru lah ya. Yang apa barang dites anti tembak kasih ditaruh di gelas ya. Kayak gitu. Kemarin tuh saya punya kol buntet itu ada 3000 biji dari satu lokasi ya. Iya. Penarikannya pakai apa? Pakai cangkul. Dicangkul ya, dibersihkan. Setelah dibersihkan, diisi ya, didoain ya. Setelah didoain apa yang terjadi? Ada yang minta dari sini dibawa ke rumah, setelah nyampe rumah di video ditembak. Tuh sampai beberapa kali dengan senapan angin yang cukup bagus itu kemarin yang pernah saya tunjukkan. Ya namun ilmu-ilmu semacam ini saya itu tidak tidak pernah menyarankan kepada saudara semua yang di sana yang suka hikmah itu nggak pernah menyarankan kayak gini. Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang seperti ini itu jarang kepake ya. Kalau ilmu untuk mengundang rezeki, untuk ilmu untuk pengasihan itu membuat kita awet muda. Karena apa? Dengan pengasihan kita itu banyak senyum. Karena apa? Banyak orang yang suka sama kita. Bukan begitu? Dengan ilmu pengundang rezeki kita rezekinya banyak, juga awet muda, awet hidup ya kan, awet muda, awet hidup kan begitu. Kalau belajar kok ilmu-ilmu yang ekstrim kayak gini ini sebenarnya itu untuk apa ya? Ya untuk bela diri itu aja lah, nggak usah pakai main-main. Terus nanti saya sarankan kepada semua pecinta ilmu hikmah, semua murid-murid saya, saudara-saudara saya yang ingin belajar, ayolah kita belajar dengan cara berdoa yang benar ya. Bagaimana cara berdoa yang benar? Bagaimana tata cara doa yang benar? Bagaimana istilahnya adab asornya orang berdoa ya? Bagaimana kita menggunakan doa di setiap saat ya, seperti itu. Makanya saudara semua ya jangan salah paham kalau nanti ada video-video seperti ini sebenarnya nggak pakai ilmu pun nggak apa-apa kayak gitu ya. Itu disilet pakai cutter, pakai itu, nggak pakai ilmu pun nggak apa-apa, seperti itu aja kan. Nah itu loh, ini nggak usah terpengaruh dengan seperti itu. Kalau di sana ada barang dites, wah ini digolok-golok ya, terus diiris-iris lehernya, pipinya, tangannya, tuh nggak usah kaget ya, nggak usah kaget semacam itu. Buat apa sih? Kita itu harus banyak pengalaman, kita itu harus banyak istilahnya banyak pengetahuan, banyak wawasan ya. Kalau kita senang hal-hal gaib, kita senang hal-hal hikmah, kasepuan, metafisik, supranatural ya, kita tambah wawasan di bidang tersebut agar kita tidak tertipu kalau ada orang yang bermain-main di bidang tersebut ya, dengan hal-hal tersebut ya, seperti ini tadi. Itu memang cutternya itu sangat tajam sekali, tapi buat apa sih yang kayak gitu ya? Buat apa? Hanya seperti itu kan hanya, menurut saya itu hanya permainan istilahnya permainan orang belajar gitu aja lah, permainan orang belajar hikmah gitu aja, menurut saya seperti itu. Ini doanya ya saudara-saudara, nanti malah panjang lebar, nggak jadi dibacakan doanya yang dibaca dengarkan baik-baik ya, seperti ini. Nyai bedah bumi kaki leng bunteti, 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 Nyai bedah bumi kaki leng bunteti ya. Nyai bedah bumi kaki leng bunteti ya, paham ya? Nyai bedah bumi kaki leng bunteti ya, seperti itu. Doanya dibaca 10.000 kali. Itu enggak lama. Daripada tirakat saudara 41 hari kurus, tinggal tulang aja nanti ya. Itu diamalkan. Yang namanya belajar itu memang harus yang harus berani resiko lah. Orang-orang belajar kok orang kayak gini inilah yang saya kamera ini, itu tangannya itu ada garis itu ya.
Dulu waktu belajar masih usia belasan tahun itu dipotong. Itu ya, pakai peso ya, pakai peso, pakai cutter. Itu lubang itu ada 3 cm entah 5 cm panjangnya, itu dalam sampai sekarang masih sebagai ciri khas ya, ciri yang sangat khas ya, seperti itu saudara kita. Itu tadi Nyai bedah bumi kaki leng bunteti ya, itu tadi dulur-dulur doanya ya, Nyai bedah bumi kaki leng bunteti, seperti itu ya. Apa boleh itu nanti kita istiqomahkan, kita langgengkan setelah selesai dibaca? Boleh. Sehari berapa kali? Bebas. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 1000 kali pun boleh. Ya, saya sarankan kalau saudara sehari membaca 10 kali, nanti hari besoknya 10 kali, 10 kali. Nggak usah banyak-banyak, yang penting rutin itu ya. Ya. Dirutinkan agar bisa mendapatkan semua khasiat-khasiat daripada ilmu tersebut. Nah, ilmu yang saya sampaikan itu tadi ya, kalau mau dipakai untuk apa tadi, keselamatan, bagaimana caranya? Kita baca 3 kali ketika mau pergi ya, mau bepergian, atau kita baca sebelum tidur 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, agar kita selalu terjaga keadaan tidur maupun keadaan terjaga ya. Tuh, baik siang maupun malam, baik sadar maupun tidak sadar, itu agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala perantara ilmu tersebut. Itu saudaraku semua, ya udah agak lama ya kita nggak belajar bersama, tapi alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar bersama ya, untuk anggap aja untuk apa ya, melupakan rasa lapar kita yang sedang menjalani puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu jangan kebanyakan tidur. Tidurnya orang puasa itu memang pahala, tapi kalau banyak tidur kan repot juga ya. Namanya bukan orang puasa ya, kalau yang banyak tidurnya daripada puasanya. Kalau puasanya 15 jam, tidurnya 14 jam setengah, itu apa namanya? Menghindari rasa lapar, bukan orang puasa kalau kayak gitu. Tidur ya tidur, tapi jangan berlebihan. Itulah pesan dari saya, Joko Dayu. Saudara semua tetap semangat dalam belajar. Ayo mari kita belajar bersama, mari kita bangkit bersama, mari kita selalu menjaga satu sama lain ya. Saya Joko Dayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.